Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ketemu lagi dengan barokah ilmu yang selalu menebarkan ilmu. Kali ini saya akan mengulas yang berhubungan dengan budaya yang asalnya bukan dari uswah dari Nabi kita, bukan ya, yaitu budaya bersalaman. Saya lihat di masyarakat ya, di masyarakat. Tapi kalau dulu masih saya muda nggak ada salaman laki-laki dan perempuan, nggak ada. Yang ada ya sekitar 20 tahunan inilah ya. Sejak adanya media. Pertama TV ya. Saya lihat di TV. Di media-media lain banyak lain muhrim, laki-laki dan perempuan bersalaman. Dan memang ini sudah banyak dibahas di Bahsul Masail. Artinya NU sudah memutuskan bahwa hal itu hukumnya ditafsil. Namun saya langsung saja ini dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat sabda-sabdanya yang terhimpun dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Nah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya, pada halaman berapa ya? Halaman 103. Cetakan Arab Saudi. Santai saja ya sambil merokok. Ini dijelaskan, ini sabda dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku itu tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Ya. Tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Innama qawli limi'atin, ya, limi'atin mar'atin, hanya saja khutbahku atau perkataanku pada 100 orang wanita. Kaqauli limra'atin wahidatin, seperti perkataanku atau ceramahku atau ya orasiku. Artinya Nabi itu kan berkhutbah. Jika Nabi itu berkhutbah untuk 100 orang, sama saja dengan berkhutbah pada 1 orang. Maksudnya Nabi itu tidak tertuju pada seseorang dalam menyampaikan khutbahnya, dalam menyampaikan penjelasannya ya. Mungkin ini bisa dipahami. Artinya kita apabila melihat gerombolan atau penampilan atau suatu rombongan ya, lihat saja rombongannya, jangan melihat orangnya, seperti itu. Artinya nanti jika ada yang cantik, ada yang menarik hati kita, kemudian hanya itu lagi yang hanya itu saja ya yang dilihat atau disyuting. Biasanya ada ya tukang syuting tuh ya yang nakal. Setiap ada pengajian yang cantik-cantik yang disyuting. Jadi kembali pada penjelasan Nabi yang tadi, Nabi tidak pernah berjabat tangan dengan seorang wanita. Jika Nabi itu berkhutbah atau menyampaikan pesan-pesan agama pada 100 orang wanita, bukan semuanya dilihat, tapi seperti Nabi itu berkhutbah pada 1 orang wanita, seperti itu. Kemudian hadis yang kedua
Nah, hadis yang tadi itu rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala hasanun sahih, dan berkata Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini hadis hasan dan sahih. Kemudian hadis yang kedua yaitu dari Sayyidah Aisyah. Wa qalat Aisyah, dan berkata Siti Aisyah, la wallah ma massat yaduhu yadamra'atan qattu. Demi Allah, tangan Rasulullah itu tidak pernah menyentuh pada tangan wanita. Sama sekali Nabi Muhammad tidak pernah menyentuh atau bersalaman dengan wanita, ya. Fil mubayyah, dalam sebuah baiat. Wa ma bay'ahunna illa bi qawlihi, dan Nabi Muhammad itu tidak membaiat kepada orang-orang para wanita, ya, para wanita. Nabi Muhammad tidak pernah membaiat pada banyak wanita, kecuali Nabi Muhammad itu mengatakan illa biqaulihi, kecuali Nabi Muhammad itu berkata bay'atuki an dzalik, saya membaiat kamu tentang hal itu. Artinya Nabi Muhammad tidak menyentuh tangannya, ya. Kan biasa kalau baiat itu kan bertumpang tindih tangan seperti itu. Yadullah fawqa aydihim, seperti ada yang dalam Al-Qur'an itu, tangan Allah ada di atas tangan mereka, maksudnya kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka, ya. Jadi kalau baiat itu biasanya meletakkan tangan di atas tangan yang dibaiat. Nah, kemudian kalau Nabi cukup mengatakan bay'atuki, qad bay'atuki an dzalik, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil, ya, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berjabat tangan dengan seorang wanita sekalipun dalam berbaiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Hadis yang ketiga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ayyutu ana fi ra'si ahadikum. Nah, la ayyutu ana itu kita itu dipaku, fi ra'si ahadikum ditusuk, ya. La ayyutu ana, nescaya kamu itu ditusuk, fi ra'si ahadikum, di kepala salah satu di antara kamu, bimakhitin min hadid, dengan paku besi. Artinya paku besi ditusukkan ke kepala kita, ditusukkan kepala kita. Khairun lahu, maka lebih baik baginya, min ayyamassa imra'atan la tahillalah, masih lebih baik dari menyentuh perempuan, menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Artinya kita itu lebih baik ditusuk dengan paku, ya, kepala kita ditusuk dengan paku, daripada menyentuh perempuan, menyentuh wanita. Maksudnya berjabat tangan. Ya, kalau kita berjabat tangan dengan ibu, dengan mertua atau nenek mertua, ya boleh. Dengan bibi boleh, ya. Dengan keponakan boleh, dengan cucu boleh, dengan ustazah enggak boleh. Iya, pokoknya yang bukan mahram tidak boleh kita bersalaman. Nah, sekarang banyak terjadi, ya, banyak terjadi.
Ya menurut keputusan Bahsul Masail, asal tidak memancing syahwat. Ini ada yang berpendapat. Contohnya yang tidak memancing syahwat, bersalaman dengan perempuan yang sudah tua. Misalnya kita umur 30 tahun. Yang disalami itu, yang dijabatin tangan itu, umurnya sudah 70, 80 ya kan. Tapi kan itu masih batal wudu. Jadi Nabi Muhammad SAW sekali lagi menegaskan, lebih baik kepala tertusuk paku daripada tangannya menyentuh pada perempuan yang tidak dihalalkan. Rawahut Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wa sahahul Albani, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Albani fil silsilah, dalam kitab As-Silsilah. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi pesan dari saya, karena ini sudah membudaya ya, terutama di Madura ya, di Madura. Dulu saya masih kanak-kanak, masih muda lah, bukan kanak-kanak, masih muda, nggak ada orang bersalaman laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang sudah membudaya, seakan-akan terbiasa, terutama bila perayaan apa ya, hari raya, kemudian datang dari perjalanan jauh atau datang dari mondok. Yang anehnya ini, santri pondok masih bersalaman dengan orang yang bukan, dengan wanita yang bukan muhrim. Jadi sekali lagi, semoga kita diberi hidayah untuk mengamalkan apa-apa yang telah datang dari Rasulullah. Wa ma atakum bihir rasuluh, apa yang datang kepadamu dengan sesuatu yang datang dari Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang untukmu, fantahu, maka jauhilah, cegahlah. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam ma'unah serta dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.